Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah dari PMI Korea, teman kita pejuang devisa yang sangat berjasa banget buat pabriknya. Sampai-sampai bisa jadi pabrik ini bisa tutup atau gulung tikar jika ditinggal pekerja dari Indonesia ini. Seperti apa kisahnya? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Ayo, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Oke, gak panjang lebar, ini teman kita sebut saja namanya Jindan. Jadi Mas Jindan ini adalah salah satu pekerja Indonesia yang berasal dari salah satu kota di Jawa Barat. Mas Jindan ini berada di Korea, ini udah sampai sekarang 11 tahun. Jadi Mas Jindan dari Indonesia itu mendapatkan sebuah pabrik pres karet ya guys, sama seperti saya. Singkat cerita, Mas Jindan menjalani hari-hari masa adaptasinya, terus menguasai pekerjaan, terus kelakuan-kelakuan baiknya, terus menerapkan, kalau orang Indonesia itu kan ada yang namanya andap asor atau sopan santun, mematuhi peraturan-peraturan. Sampai akhirnya Mas Jindan ini selesai kontraknya 4 tahun 10 bulan menyelesaikan dengan baik tanpa adanya satu kasus kejahatan ataupun kriminal sama sekali, dan bahkan menjadi satu-satunya kebanggaan di pabrik tersebut. Bahkan selama 4 tahun 10 bulan Mas Jindan di situ itu keluar masuk orang Indonesia, entah dari negara lain, dari Sri Lanka, dari mana, tapi Mas Jindan tetap bertahan, orang lain itu keluar masuk, dan sampai akhirnya temenku juga masuk ke situ dan betah sampai sekarang juga sama Mas Jindan itu. Ya wes, singkat cerita Mas Jindan selesai, langsung ditawarin untuk re-entry sama sajangnya. Disuruh re-entry karena Mas Jindan ini orang yang ibaratnya pekerja keras, nurut, dan kerjanya bagus. Mas Jindan langsung nego mengenai fasilitas nego fasilitas. Karena di situ ada beberapa fasilitas yang harus diperbarui. Mas Jindan ngomong, ini kurang gini, ini nanti kalau misalnya aku kesini ini harus begini. Terus nego juga mengenai bonus setiap bulan juga. Hingga akhirnya otomatis didil dong, didil, karena mau nggak mau kalau misal nggak ada Mas Jindan ini merupakan sebuah jantung dari perusahaan itu karena pemain utama, desain, udah Mas Jindan ke Indonesia, lalu Mas Jindan ini nikah di Indonesia selama 3 bulan, setelah 3 bulan singkat cerita langsung balik lagi ke Korea. Setelah balik ke Korea ini ketemu sama temanku lagi. Selama Mas Jindan pulang ke Indonesia ini udah dicarikan ibaratnya pemain cadangan lah. Dan pemain cadangan itu nggak betah keluar. Mas Jindan akhirnya berdua sama temenku ini, yang lain itu tetap keluar masuk sampai sekarang hingga Mas Jindan itu tiba saatnya setelah Mas Jindan itu 8 tahun di Korea dan perpanjang kontrak yang kedua pastinya yang pertama 4 tahun 10 bulan terus tambah 3 tahun, ini kan harus perpanjang 1 tahun 10 bulan lagi. Dan ini dari perusahaan Mas Jindan, orang kantor sajangnya nyuruh Mas Jindan untuk ganti visa E7 karena emang bener-bener ini semua pekerjaan udah dikuasai Mas Jindan, mulai dari mengerjakan karet yang paling gampang sampai karet yang paling susah, hingga ganti gembyong. Kalau di sini ganti gembyong kan ada mandor sendiri, ganti gembyong, nyuci gembyong, semua bisa dikerjakan sama Mas Jindan, bahkan congso dan lain-lain semuanya bisa, bahkan benerin mesin sendiri pun bisa dilakukan sama Mas Jindan. Bahkan Mas Jindan pernah cerita itu disuruh benerin kipas, benerin kulkas, AC, bisa semua dikerjakan gitu. Dan Mas Jindan akhirnya nurut untuk mengganti visa
E7 dan syarat untuk mengganti visa E7 waktu itu masih menggunakan sistem poin yo. Poinnya itu dihitung dari lokasi pabrik, terus nggak pernah pindah, itu udah re-entry itu mendapatkan poin sendiri. Terus jumlah gaji dan tabungan juga, tabungan minimal 25 juta kalau tidak salah. Terus habis itu harus mengikuti tes topik atau apa itu, pokoknya itu ikut itu. Mas Jindan belajar bahasa Korea di shelter. Ya wes, belajar bahasa, terus habis belajar bahasa ikut tes 1 kali, tidak lulus, 2 kali, gagal, sampai 3 kali kalau nggak salah, gagal juga. Ya wes, akhirnya Mas Jindan itu pasrah dan tiba saatnya Mas Jindan sudah 10 tahun di Korea atau 2 kontrak taruhlah. Setelah 2 kontrak ini alhamdulillahnya ada hikmah dari corona, Mas Jindan harusnya pulang bulan 8 ini. Iya, bulan 8 Agustus, bulan kemarin berarti. Ini Mas Jindan mendapatkan visa corona 1 tahun, perpanjangan 1 tahun yo. Dan sekarang udah 11 tahun. Setelah 11 tahun ini Mas Jindan akhirnya sebelum habis itu ada keputusan baru guys. Ini ada kabar gembira, orang kantornya ngabarin ini ada jatah untuk visa E7, setiap pabrik itu mendapatkan jatah 2, kalau nggak salah 2 ya. Kalau salah mohon untuk dikoreksi teman-teman yang tahu. Hingga akhirnya Mas Jindan ini diuruskan visa E7 dan ya wes, dengan mudahnya Mas Jindan ini dapat visa E7. Terus yo tetap bersyukur dong Mas Jindan. Karena kenapa kok bersyukur? Berbuah manis dari hasil kesabaran Mas Jindan. Masalah pun semuanya pasti diselesaikan sama Mas Jindan dengan baik di situ. Nggak pernah ada masalah dalam satu kerjaan, itu nggak mungkin. Tapi karena buah kesabarannya berbuah manis, dapat visa E7, bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Karena visa E7 ini ya, ini kita bisa datengin istri ke sini sebagai pendamping yo. Dan dengan visa juga, visa pendamping, entah boleh kerja atau enggak, aku kurang paham. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar. Ya wes. Terus kenapa kok Mas Jindan ini tak bilang bener-bener panutan yo. Bahkan Mas Jindan ini setiap ada orang baru itu beliau mengajari dengan baik, sebagai senior yang baik juga, memberi contoh yang baik, orangnya nggak neko-neko, bener-bener. Karena saya beberapa kali ngobrol sama Mas Jindan, saya juga tahu kalau kita ngobrol itu setiap orang pasti tahu lah. Dari pertama ngobrol, dari tutur katanya pun pasti tahu ini orang baik gitu. Insya Allah bakalan baik juga. Yo wes, akhirnya Mas Jindan ini yuk dapat visa E7 guys. Dan nanti setelah pulang Mas Jindan ini kesini lagi, waktunya istrinya didatengin ke sini. Berbuah manis. Mungkin satu hal yang dipetik dari Mas Jindan ini, yo meskipun di sini sebenarnya masih kuli sih, tetapi kan jika di negara kita menjadi kuli, gajinya sedikit, buat apa istilahnya? Mending di luar negeri begini tetapi sama anak istri, terus untuk kehidupan yang lebih baik sampai benar-benar bisa mengumpulkan modal dan di Indonesia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri begitu. Ya guys, mungkin cukup sekian cerita dari Mas Jindan, tetapi ada juga ini teman kita yang kurang beruntung menemukan pabrik dari Indonesia, itu pabriknya benar-benar kayak pabrik yang nakal ya, bisa tak sebut ini sih kurang baik lah sajennya dari orang-orangnya juga. Bangetan seperti apa? Simak di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Buat yang baru di Korea, dibetah-betahin. Buat yang mau tanya-tanya, mungkin mau berbagi cerita, mungkin mau mengeluh, mau meminta solusi atau sharing, boleh sharing di komentar ini ataupun di DM Instagram, di Facebook maupun di TikTok. Insya Allah akan saya balas. Yuk, bye-bye. Semangat untuk semua pejuang devisa.